Bapak dan Ibu, bisa dimulai pelajaran hari ini? Bisa. Sama saya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita awali kegiatan hari ini, kita akan berdoa dulu. Mengawali kegiatan hari ini, berdoa mulai. Kita coba ini sepertinya kurang rapi. Ruangan ini sepertinya agak sedikit panas ya? Atau sudah cukup? Cukup ya? Cukup, mungkin panas karena saya pakai jaket ya. Nah, baik, kalau sudah cukup, udara kita sudah segar, pastikan Bapak telah duduk dengan nyaman. Bapak dan Ibu sekalian, saya pertama kali masuk ke ruang kelas ini ya, tentu tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka kita kenalan. Namanya Oi Solihadin, saya biasa dipanggil Oi. Kemudian beberapa hal identitas mengenai diri saya, Bapak dan Ibu bisa lihat di situ. Baik, ada yang ditanyakan mengenai identitas saya? Sudah berkeluarga, Pak? Nah, sudah berkeluarga apa belum ya? Di sini belum tercantum apakah sudah berkeluarga atau belum ya? Nah, itu memang supaya ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Jadi saya alhamdulillah istri cukup satu, anak baru satu. Nah, selanjutnya kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya ingin juga berkenalan dengan Bapak dan Ibu. Di sini di absen ada 15 orang ya. Iya ya. Iya. Amin. Ya. Mas Win hadir, Valenta hadir Pak. Valenta hadir. Jadi kelas ini memang jumlahnya 15 dan sekarang kondisinya hadir semua ya. Baik, apakah Bapak dan Ibu di dunia nyata atau sehari-hari pernah jalan-jalan, pernah melihat benda ini enggak? Kira-kira itu namanya apa Pak? Tangki air. Tangki air ya? Tangki air. Namanya penguin. Tangki air. Toran, mereknya penguin ya? Mereknya penguin. Betul sekali tadi yang dijawab bahwa ini adalah tower air atau tandon, orang menyebutnya, atau tangki air ya. Nah, tandon atau tangki air ini tentu dia memiliki dimensi, juga dia memiliki fungsi, dan tentu dia juga mempunyai komponen. Kita lihat di sini ada komponen ini ya. Itu bagian dari komponen-komponen di dalam benda ini. Maka kita lihat, setelah kita tahu bahwa benda ini adalah tangki, maka kita perlu tahu fungsinya untuk apa. Kita lihat, perlu kita juga mengetahui bagaimana cara kerja dari tangki itu. Dalam dunia IT, ada satu benda yang memiliki kemiripan, yang memiliki cara kerja sama seperti tangki air. Maka alat yang berada di dunia IT disebut dengan switch. Maka inilah judul yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, tolong disiapkan alat tulisnya. Tujuan dan manfaat dari pembelajaran ini yang pertama adalah peserta mampu menjelaskan fungsi switch pada jaringan komputer secara tepat. Yang kedua, peserta mampu mendemonstrasikan atau menjelaskan langkah-langkah kerja pemasangan switch pada jaringan komputer sesuai prosedur. Tentu dari tujuan ini kita akan memperoleh manfaat. Kita dapat memasang switch dengan tepat untuk keperluan jaringan komputer. Kita lihat untuk fungsi switch. Fungsi switch itu secara prinsip ada 3. Yang pertama, fungsi switch adalah sebagai penguat, yang kedua sebagai pembagi, yang ketiga sebagai pengatur. Penguat, pembagi, pengatur. Dalam memahami fungsi switch sebagai penguat, bayangkan kabel yang panjang, di tengah-tengahnya ada switch. Di tengah-tengah switch itu fungsinya adalah untuk penguat. Yang kedua, fungsi switch sebagai pembagi. Tadi sudah kita lihat, begitu kita melihat gambaran toren dari satu titik berubah menjadi ke beberapa, itu jelas bahwa switch akan membagi. Ya. Yang ketiga, fungsi switch sebagai pengatur. Ya.
Menguatkan, membagi adalah bagian sesuatu yang mengatur. Ya. Mana yang harus diterima duluan, mana yang harus sinyal duluan, karena komputernya banyak. Ya. Dia mendisiplinkan komputer, mana yang akan duluan mendapatkan sinyal, mana yang akan belakangan, ngantri. Nah, oleh siapa itu diatur, siapa yang duluan, siapa yang belakangan, maka dilakukan oleh switch. Selanjutnya, tentu kita perlu memahami juga bagian-bagian dari switch. Switch bisa menyala karena adanya adaptor. Kemudian kita lihat di bagian depan switch ada beberapa bagian, 1, 2, 3, 4, 5. Ada power receptor berfungsi untuk menghubungkan switch dengan adaptor konektor. Ada informasi kecepatan switch. Ada indikator power. Jadi kalau adaptornya dihubungkan melalui reseptor ini, maka kalau dia menyala disebut dengan indikator power. Yang ini yang kecil-kecil ada 1 sampai 8 disebut indikator koneksi. Untuk melihat apakah komputer yang satu, yang kedua, yang ketiga terkoneksi atau tidak. Kalau dia terkoneksi akan menyala, kalau tidak terkoneksi akan mati. Kemudian ini sama seperti toren tadi, ya ada pemuin ya. Kalau di sini namanya ada GOSW 8G, itu disebut informasi model. Bagian belakang dari switch ini ada pot ya, pot. Sesuai kalau jumlahnya 8 maka dia pun akan ada 8. Ya, sesuai dengan indikatornya. Fungsi dari pot ini untuk menghubungkan switch dengan komputer. Bapak dan Ibu sekalian, sampai materi ini ada yang ingin ditanyakan? Pak, ini potnya 8. Kenapa nggak 5, 6? Baik. Ya. Bagus sekali ya pertanyaan dari Pak Jari. Yang paling umum dipakai dimulai dari potnya 4, 8. Dia selalu genap. Ya, selalu menggunakan yang genap. Ya, ini bagian dari proses riset marketing dan riset engineeringnya suatu teknologi. Saya kira untuk fungsi dan bagian switch ini sudah cukup jelas ya. Kita akan lihat ketujuan kita yang kedua, bagaimana atau langkah-langkah memasang switch. Ada 4 langkah dalam memasang switch. Yang pertama, pastikan soket adaptor telah dihubungkan kepada switch. Yang kedua, menghubungkan tusuk kontak yang pada adaptor itu pada sumber listrik. Kemudian yang ketiga, baru hubungkan kabel jaringan pada pot. Kemudian yang tahap keempat, ujung kabel jaringan yang lain hubungkan ke komputer. Untuk tahap-tahap ini ada pertanyaan? Saya kira sudah cukup jelas ya. Jadi dari hasil apa yang telah saya jelaskan, kesimpulannya adalah switch sebagai penguat, pembagi, dan pengatur sinyal lalu lintas yang berkaitan dengan transmit data ya di dalam dunia jaringan komputer. Kemudian langkahnya yang pertama adalah kita menghubungkan soket dari adaptor ke switch, kemudian menghubungkan tusuk kontak ke sumber tegangan listrik. Yang ketiga, kabel jaringan ujung yang satu dihubungkan ke switch dan ujung yang lain dihubungkan ke komputer. Untuk mengecek apakah Bapak dan Ibu telah paham atau tidak, ya. Siapa di antaranya Bapak dan Ibu yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Jelaskan fungsi switch pada jaringan. Ada yang ingin? Nah, siap, Pak Kabli. Penguat sinyal, bagus sekali Pak jawaban. Pengatur lalu lintas. Pengatur lalu lintas. Ya. Jelas sekali bahwa fungsi dari switch adalah yang pertama sebagai penguat, pembagi, dan pengatur. Baik, sepertinya semua sudah paham. Kita sisa waktu 3 menit. Tolong disiapkan ballpoint-nya. Saya akan bagikan soal evaluasi untuk Bapak dan Ibu. Ya, 1 menit lagi. Ya. Wah, sepertinya ini sudah pas Pak ya. Beberapa jawaban sudah tepat sesuai dengan yang diminta. Sebelum kita akhiri, ada tugas tambahan yang perlu saya sampaikan. Bapak dan Ibu tolong carikan ya gambar akses point, fungsi akses point, dan langkah kerja pemasangan akses point. Dibuat dalam bentuk soft copy, ya, nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Dan Bapak dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.